Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Di tengah performa yang terus berkembang ditunjukkan oleh para bek timnas Indonesia bersama klubnya masing-masing. Bahkan defender seperti JHS menuai banyak pujian setelah Venezia menahan tim papan atas Atalanta dengan sebuah seni pertahanan atraktif. Namun nasib naas sepertinya terus-menerus menimpa Australia, di mana tim kanguru makin hari benar-benar makin dibuat puyeng. Mereka kini mengakui akan menurunnya kekuatan akan skuad yang dimiliki, akibat para pemain inti banyak yang mengalami cedera. Nah, laporan terbaru dari media lokal Australia menyebut sedang kembali dibuat pusing dengan bek mereka yang menambah lagi daftar cedera di catatan skuad. Bahkan, disebut musim bek yang baru cedera sudah kehilangan sisa musim ini, yang artinya tidak bisa melanjutkan misi membela timnas Australia menghadapi Indonesia. Cedera ini menyusul kelangkaan lini belakang tim Socceroos yang semakin menipis setelah sebelumnya juga sudah ada 2 bek lain yang dipastikan absen. Lantas, seperti apa sih pengaruh bek Australia tersebut dan bagaimana peningkatan performa yang didapatkan bek timnas Indonesia? Untuk itu, let's go kita ulas sampai tuntas. Rise into the spotlight with passion unbroken, with courage as our shield. Indonesia, your destiny is revealed to the 2026 fields where the future's won. We stand as one until the battle is done. Perjuangan El Capitano JHS bersama Venezia di zona degradasi Serie A jelas sangat menguras begitu banyak energi maupun mental. Namun Bang Jai, itu justru menjadi sebuah tanggung jawab yang harus diselesaikan. Tak peduli dengan hasil akhir, perjuangan di atas lapangan secara maksimal dengan semangat yang membara sebagai kapten Venezia jauh lebih penting untuk dijadikan contoh oleh rekan-rekannya. Apalagi khusus Bang Jai. Menjaga performa selama bulan Maret ini adalah suatu kewajiban untuk membela timnas Indonesia di matchday sekitar 3 minggu lagi yang akan berlangsung. Menjadi tanggung jawabnya sebagai kapten utama yang ditunjuk oleh Coach Patrick. Kesiapannya menjadi seorang leader di setiap tim yang dimilikinya nampaknya sudah makin mantap jika ada Bang Jai. Termasuk dalam laga Venezia menghadapi Atalanta pada pekan ke-27 Serie A. JHS kembali diplot sebagai starter sekaligus kapten yang tak tergantikan. Perannya sebagai pemimpin di lini pertahanan Venezia sukses meredam semua gempuran tim tuan rumah. Tak ada satupun gol yang bersarang di gawang Venezia. Alhasil, tim yang dipimpin oleh Bang Jai berhasil menahan imbang tim papan atas Serie A yaitu Atalanta dengan skor kacamata 0-0. Dalam laga tersebut, Jai mampu mencatatkan rating hijau 7,0 dengan rincian statistik bertahan, 1 tackle berhasil, 6 clearance bola atas, 1 intercept, 10 defensive action, serta 3 kali memenangkan duels. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on faith's tightrope. With the fire of Garuda in our souls we trust. In unity we rise from the dust. With each step. Nah, salah satu momen menarik dari hasil positif memimpin Venezia mencuri poin di kandang Atalanta adalah aksi Bang Jai dalam membayangi striker lawan, yaitu Matteo Retegui. Penyerang 25 tahun itu benar-benar dibuat bertekuk lutut kala berada di depan pertahanan Venezia. Ia benar-benar dikawal ketat oleh Bang Jai dengan mengikuti pergerakannya yang bikin Retegui sampai tertunduk lesu seperti frustasi. Tercatat, striker timnas Italia ini tak mencatatkan shoot on target sama sekali selama pertandingan, sehingga mendapatkan rating 6,5 saat ditarik keluar pada menit ke-73. Dan menariknya, Retegui ini adalah seorang top skor Serie A loh yang telah mengoleksi 21 gol bersama Atalanta sejauh pekan ke-27 ini.
Kemampuannya dalam mengolah bola hingga keluar dari tekanan back sudah tak perlu diragukan lagi. Di mana ia seringkali mengobrak-abrik pertahanan lawan. Di depan tim degradasi yang dipimpin oleh Bang Jai benar-benar melempem pas diajak duel 1 versus 1. Dari sini saja sudah terasa bagaimana beruntungnya kita punya Bang Jai. Dan di atas performanya ini pula, bek timnas Indonesia ini kembali menjadi sorotan di media-media Italia. Kegigihannya dalam mengontrol rekan-rekan di sekitar membuat banyak media meng-highlightnya, sehingga kini banyak klub-klub Serie A yang mulai kembali memantau Bang Jai. Di mana menurut laporan jurnalis Italia, Gianluca Di Marzio, Torino menjadi salah satu tim yang kembali gencar memantau, setelah sebelumnya pernah memberikan tawaran namun ditolak Bang Jai karena masih ingin bertahan sampai akhir musim. Kabar ini termasuk memperpanas persaingan memperebutkan Bang Jai yang juga masih dipantau oleh AC Milan, bahkan Milan juga sampai mengirim seorang legenda besar Ibrahimovic untuk memantaunya. Namun, pantas saja, dengan performa yang begitu mencolok, Bang Jai layak mendapatkan kesempatan lebih, setidaknya di musim depan, karena untuk sekarang sedang menanggung beban tanggung jawab besar sebagai Kapten Venezia. Agen Jaitzes telah berkomunikasi dengan beberapa klub Serie A, serta klub dari Jerman, Inggris, Prancis, dan Spanyol. Namun, fokusnya saat ini adalah tetap berada di Italia. Untuk saat ini, dia tidak memikirkan transfer apapun, karena ia ingin menyelamatkan Venezia agar tetap berada di Serie A. Dia terus memiliki ambisi besar dan bermimpi tinggi, ujar Gianluca Di Marzio. Selain Jay, ada juga dari Hilgers yang sudah kembali bugar setelah sebelumnya sempat cedera panjang. Dalam pengakuan terbarunya, bek FC20 ini sudah menyatakan siap 100% untuk kembali meroket bersama klub maupun timnas. Mes sudah sadar sepenuhnya untuk kembali memperebutkan persaingan ketat, di mana jajaran staf kepelatihan FC20 juga sudah memiliki penilaian untuk kebugarannya. Pelatih Joseph Austing punya banyak pertimbangan untuk memainkan Hilgers secara reguler kembali. Mungkin kemarin-kemarin memang sudah comeback jadi starter, namun belum masih secara berkala di kompetisi Eropa saja. Sedangkan pada laga Eredivisie masih belum. Saya akhirnya merasa bugar setelah waktu yang cukup lama. Itu memakan waktu lebih lama dari yang saya perkirakan. Sebelumnya saya hanya dibolehkan bermain 1 pertandingan 1 pekan dan sekarang saya kembali. Tentu saja sungguh mengganggu Anda karena Anda tidak bisa bermain. Anda lebih suka bergabung dengan teman-teman dan melanjutkannya di tim. Dan kemudian Anda terhambat oleh cedera, sehingga hal itu benar-benar menghambat Anda. Selebihnya, Anda berlatih setiap hari agar kembali bugar dan sekuat mungkin. Kini saya ada di titik di mana saya bisa berkata lagi, ya, saya sudah bugar. Ungkap pemain yang suka nyengir tersebut dikutip dari Goal.com. Ya, dengan ini bek timnas benar-benar akan makin komplit, duel J dan Mes akan memperkokoh gawang Garuda yang di-cover oleh Marten Pas. Namun di tengah kabar baik para bek Indonesia, di skuad Australia justru terus mendapatkan laporan memburuk yang berkelanjutan. Tepat di awal bulan Maret ini, pelatih tim Kanguru Tony Popovic benar-benar kembali harus memutar otaknya kembali. Akibat bek tengah muda Hayden Matthews mengalami cedera serius. Mengutip dari media Australia The West, bek 20 tahun tersebut mengalami cedera pergelangan kaki saat sedang membela klubnya di kasta kedua Liga Inggris Portsmouth. Pihak medis klub telah mengkonfirmasi lebih mendalam terkait kondisi Matthews, dan hasilnya pukulan telak harus diterima olehnya setelah dinyatakan bakal kehilangan sisa musim 2024-2025. Ya, momen menikmati awal menjanjikan di Inggris usai debut bersama Socceroos akhir tahun lalu sudah sirna dengan adanya cedera yang diprediksi akan memakan waktu pemulihan lebih dari 3 bulan.
Dengan kondisi ini, Hayden Matthews dipastikan tidak bakal ikut bersama timnas Australia untuk menjamu Indonesia di matchday Maret, atau tepatnya pada tanggal 20. Walau hanya pemain muda, namun perlu diingat loh, bek-bek utama skuad asuhan Tony Popovich sudah pada cedera duluan dan dipastikan absen. Yang mana artinya, Hayden Matthews menambah daftar bek yang tengah cedera, setelah Harry Souttar yang mengalami cedera Achilles dan Alessandro Sarkati cedera ACL. Hal ini membuat skuad Australia benar-benar ketampilangan. Bagaimana tidak, Popovich diketahui suka memainkan formasi 3 bek tengah di depan gawang. Maka dengan cederanya 3 bek sekaligus membuat banyak rotasi di sisi defender mereka. Dari sini, tentu timnas Indonesia bisa memanfaatkannya sebaik mungkin dengan memanfaatkan peluang menjadi sebuah gol sebanyak mungkin. Jangan sampai kebanyakan membuang peluang, dan sepertinya Ole Romani sudah siap untuk menjalankan tugas tersebut setelah gol debutnya bersama Oxford. Across the oceans wide on FaceTime road. With the fire of Garuda in our souls we trust. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score. We carry the hopes of those who came before. In the echoes of history our voices. Ya, terlepas dari itu semua, mau bagaimanapun, Australia tetaplah Australia. Kita nggak boleh meremehkan kekuatan dan harus mewaspadainya. Mereka sebagai salah satu tim terkuat di grup C selain Jepang, bahkan di level Asia juga termasuk yang terkuat. Maka secara chemistry, tim Kanguru sudah terbentuk sebaik mungkin sampai pemain pelapis, ya kan? In unity we rise from the dust. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.